Waalaikumsalam. Ibu-ibu. Sehe gitu loh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz kita, Ustadz Muhammad Afif SAG, Ketua DKM kita Bapak Asman, Ketua MPT Pak Haji Makmun, Pak Haji Ena, para tokoh masyarakat dan para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dalam rangka pengajian memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema Rasulullah teladan kita. Baik, adapun rangkaian acara setelah pembukaan nanti ada sambutan perwakilan masjid, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Makmun. Kemudian kita masuk ke inti acara kita, ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Afif, dan terakhir doa penutup dan tasyakuran. Mungkin itu yang baik. Para hadirin, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dalam acara kita ini selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Haji Mamun, waktu dan tempat kami persilakan. Sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya muliakan, Ustadz Afif yang saya muliakan, kita malam ini bersama-sama untuk memperingati hari lahir Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya bukannya yang mau memberi ceramahnya, tapi ada yang ahlinya di sini, yaitu Ustadz kita, Ustadz Afif gitu. Dan sebentar lagi beliau akan bersama-sama kita, dan kita yang mendengarkan, beliau yang mengambil itu ceramahnya begitu. Saya rasa karena ini dah malam, dari tadi kita tunggu-tunggu ustadznya, maklumlah di mana-mana hujan kali ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Mamun yang telah menyampaikan sambutan mewakili DKM. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita simak ceramah agama, talabul ilmu pada malam hari ini, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Afif. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu semua yang hadir, bil khusus para asatidz, para guru-guru kita, para takmir masjid, ya, dan juga pengurusnya, ketuanya Pak Haji Mahmud, ya, yang memberikan ceramah 5 jam tadi. Kita semua yang hadir, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kepada kita sehat, selamat, barokah dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Coba kita marakkan dulu namanya Maulid Nabi, ya. Paling enggak dengan sholawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara satu makhluk yang sangat luar biasa. Ketika seorang tokoh itu dibicarakan, maka yang naik pangkat, yang tinggi derajat, yang naik keagungan adalah yang diomongin. Ketika seorang membicarakan sebuah tokoh, umpamanya Soekarno, wah Soekarno itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang naik rating pangkat siapa? Soekarno. Ketika kita bicara seorang tokoh yaitu Pak Harto, maka yang kita omongin Pak Harto itu bapak pembangunan, keberhasilannya seperti ini dan lain sebagainya. Sampai kita pun tiap hari disapa, piye kabare? Maka otomatis yang mulia, yang tinggi, yang agung, yang hebat, yang muncul siapa? Orang yang dibicarakan. Setiap kita bicara satu tokoh, ketika bicara kemudian Syekh Abdul Qadir pun juga demikian pula. Tapi tatkala seorang itu bicara tentang sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang agung itu bukan yang diomongin. Yang agung itu bukan yang diomongin, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di puncak keagungan yang sangat luar biasa, sudah di atas, paling atas sosok manusia yang ada, seorang yang kamil, yang sempurna, seorang yang terindah, seorang yang terbaik dalam seluruh sisi apa yang dimilikinya atas izin Allah. Maka yang naik pangkat, yang jadi agung, yang jadi mulia bukan yang diomongin, tapi yang ngomongin. Jadi ini maulid ngomongin Nabi, besok maulid ngomongin Nabi, besok maulid lagi ngomongin Nabi lagi. Yang mulia siapa? Ya yang ngomongin. Semakin banyak ia bicara tentang sirah nabawiyah, bicara tentang kemuliaan beliau, bukan beliau yang tambah mulia, kita umatnya yang ngomongin, yang membicarakan, itu yang tambah mulia di hadapan Allah Ta'ala. Maka hari ini kita larut dalam kebahagiaan itu. Kita larut dalam kebahagiaan walaupun judulnya macam-macam. Ada yang judulnya halaqah, ada yang judulnya taklim, ada yang judulnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya apa? Ya ngaji. Judulnya beda, isinya sama. Oh, kalau halaqah taklim itu boleh, kalau peringatan itu bid'ah. Wong isinya peringatan juga taklim, judulnya saja yang beda. Makanya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki sampai kemudian mengatakan, kalaulah kalian menetapkan bahwa peringatan Nabi itu adalah di Maulid di bulan Rabiul Awal, harus di Rabiul Awal, maka ini yang kemudian dilarang oleh agama. Memberikan sebuah perkara penentuan yang gak ditetapkan, bukan litartib tetapi mengharuskan, itu yang gak boleh.
Jadi bagaimana seluruh nafas kita, ya, nafas kita, gerak langkah kita bahagia selalu senantiasa bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah otomatis terutama semakin besar kerinduan itu, semakin besar membicarakan itu di bulan lahirnya, di hari-hari kemudian beliau dilahirkan oleh seorang yang sangat mulia, maka ini perkara yang besar. Jadi untuk apa kita kumpulin? Untuk membicarakan seorang yang menjadi sebab kita yang membicarakan itu mulia di sisi Allah Ta'ala. Jangankan kita jamaah yang mulia, yang kemudian diakui semoga menjadi umatnya yang nabinya sudah lahir, sedangkan Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam terangkan dalam surah As-Saff sampai beliau mengatakan, dan Allah memberikan kabar kepada kalian semuanya bi rasulim mim ba'di ismuhu Ahmad. Sesudahku ada seorang Rasul, diberikan kabar kalian oleh Allah, hendaklah kalian bahagia. Rasul sesudahku itu orang yang bernama Ahmad. Rasulnya belum datang, Rasulnya belum lahir ratusan tahun kemudian setelahnya, tetapi kabar gembira itu sudah disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihis salam. Apalagi kita yang Rasulnya sudah lahir, Rasulnya belain kita mati-matian, maka kemudian senang atas lahirnya Nabi, maka ini menjadi sebuah keharusan. Maka jamaah rahimakumullah, ada satu anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa, dan nikmat itu adalah hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga sampai kemudian dimunajatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, dalam salah satu ayatnya Allah Al-Baqarah 129, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, utulah di tengah-tengah mereka, yaitu keturunanku itu ya Allah, seorang nabi yang menuntun mereka, yang membacakan ayat-ayatmu kepada mereka. Nabinya keturunanku, umatnya juga demikian pula. Dirindukan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah ratusan tahun kemudian ribuan tahun baru lahir orang yang dirindukan itu. Seorang yang lahir dari keturunan Ibrahim, tidak hanya keturunan Ibrahim, tetapi di dekat tempat yang sangat mulia, yaitu Baitullahil Haram. Dan satu-satunya orang yang lahir di dekat situ adalah orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirnya Nabi itu anugerah yang sangat besar. Kita perhatikan dalam surah Ali Imran 164, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Laqad mannallahu, sungguh Allah berikan anugerah yang sangat besar, anugerah yang sangat luar biasa. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman, ketika diutus sosok dari kalangan mereka, dan sosok itu orang yang termulia di langit, termulia di bumi, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang belum pernah ada orang namanya Muhammad sebelum lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking apanya? Saking hebatnya. Orang yang banyak horizontalnya. Kalau Anda bertanya siapa sih orang yang banyak nolong orang? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih orang yang banyak menjenguk orang yang sakit? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang sangat peduli terhadap yatim, terhadap janda, sampai ngopenin mereka, pahalanya seperti mujahid fi sabilillah? Sosok itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyaknya amalan horizontal, terbaik urusan kemanusiaannya, sosialnya, orang itu disebut Muhammad. Orang yang Al-Quran menyebutnya dengan kalimat Ahmad mim ba'di ismuhu
Ahmad. Ya, Nabi Isa memberikan kabar akan lahir sosok orang yang bernama Ahmad nanti setelahku. Kenapa orang itu disebut Ahmad? Orang yang terbaik vertikalnya kehubungannya dengan sang penciptanya. Kalau kita bertanya siapa sih orang yang gak pernah lelah ibadah deketin sang pembuatnya, orang itu bernama Ahmad. Kalau Anda bertanya siapa sih orang yang panjang munajatnya kepada sang penciptanya, orang itu bernama Ahmad. Kalau Anda bertanya siapa sih orang yang kemudian membaca ayat-ayat Tuhannya sampai kemudian begitu asiknya, sehingga sampai tatkala ia sholat menikmatinya 5 juz dibaca di dalam 1 rakaat sholat malamnya, sebagaimana Hudzaifah Al-Yamani menceritakannya, orang itu bernama Ahmad. Dan tidak ada tandingan, tidak ada orang yang disebut nama Ahmad sebelum kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita senang ini wajar tidak? Enggak cuma wajar, wajar jamaah mulia, menjadi sebuah keharusan, Pak. Masya Allah. Kita perhatikan, ya, di antara sifat yang dimiliki olehnya sehingga kita ini bahagia. Kumpul-kumpul di sini tujuannya untuk membicarakan kebaikan orang ini. Masya Allah, kebaikan orang yang sangat mulia ini. Allah Subhanahu wa taala sampai firmankan dalam salah satu ayatnya, surah At-Taubah ayat yang ke-128. Apa kata Allah taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah. Allah sebutkan 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ini perlu kemudian sangat luar biasa bahagianya. Allah Ta'ala katakan yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh datang pada kalian itu seorang rasul dari di antara kalian sendiri. Bu, ini ngomongin Rasulullah. Kalau ngomongin Rasulullah, ibu ngomongin yang lain, lah ini masalah. Masalah enggak? Masalah. Yang diomongin ini bukan Jokowi, enggak. Yang diomongin bukan Anies Baswedan, bukan. Yang diomongin orang terbaik, termulia dunia akhirat. Orang yang menjadikan sebab buka surganya Allah, orang yang menjadikan sebab kita kenal Allah, orang yang menjadikan sebab hisab itu kemudian dibikin mudah, orang itu kita bicarakan hari ini. Maka tawajuh, ketawajuhan itu perkara yang sangat penting. Sampai dikatakan oleh Quran itu ngomong keras di hadapan Nabi saja itu bisa ngancurin amal. La tarfa'u aswatakum, jangan engkau tinggikan nada dirimu di hadapannya Nabi, nanti amalanmu hancur. Gak sopan ke Nabi bisa ngancurin amal. Karena ini orang terbaik dunia dan akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah firmankan di dalam ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh datang pada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Artinya apa? Seorang yang sudah dikenal oleh masyarakatnya. Sampai-sampai seorang yang bernama Ja'far bin Abu Thalib yang mengatakan, jamaah rahimakumullah, ya, kepada Raja Najasyi, yang mengatakan, alhamdulillah, puji syukur ke Allah yang mengutus kepada kami seorang rasul yang kami tahu nasab yang sangat mulia keturunannya, seorang rasul yang kami sangat mengenal kejujurannya,
Seorang Rasul yang kami tahu kemana perginya, mana yang dimasukinya, sehingga cukup kedatangan Nabi ini menjadi suri tauladan. Jadi keutamaan pertama jamaah rahimakumullah, yaitu Allah datangkan menjadi figur, Pak. Orang yang dikenal sejak bayi. Sejak bayi, ya, kemudian anak-anak, remaja sampai dewasa, nggak ada cacat sama sekali. Masya Allah. Kalau kita dikenal orang baik kan gara-gara buruk kita ditutupin oleh Allah. Makanya diperintahkan oleh Imam Syafi'i untuk hijrah. Supaya apa? Supaya nggak ngerti di tempat yang baru itu orang nggak ngerti keburukan kita, tutupin ta'ala. Kalau Rasulullah enggak. Rasulullah SAW dibuka oleh Allah Ta'ala, semua masyarakat tahu, ya, bagaimana kebaikannya, kejujurannya, keutamaannya. Kalau Anda kemudian mencontoh sebagai seorang anak, figurnya bagaimana Nabi menjadi seorang anak. Seorang remaja yang mencari figur, maka figurnya cukup Rasulullah Muhammad SAW. Kalau orang tua mencari figur, figur terbaiknya adalah Rasulullah SAW. Kalau Anda sebagai seorang pemimpin, figur terbaik pemimpin adalah Rasulullah Muhammad SAW. Seorang yang masih remaja punya kemampuan menyatukan umatnya. Dari kecerberaian yang ada sehingga sampai umatnya, bangsanya, orang yang ada di sekitarnya, nggak tua nggak muda, semuanya menyebutnya dengan kalimat Al-Amin. Ada nggak orang yang dapat gelar itu di jagat raya selain beliau? Nggak ada. Masya Allah, orang yang sangat jujur, ucapan dengan perbuatannya, ucapan dengan hatinya, sampai masyarakatnya nyebut Al-Amin, ya, hingga sampai diterangkan jamaah rahimakumullah, satu ketika Allah Subhanahu wa taala utus pada beliau untuk menyampaikan dakwah agama, maka beliau itu naik ke bukit Jabal Abi Qubais, kaki Jabal Abi Qubais. Kaki Jabal Abi Qubais itu namanya Gunung Sofa. Naiklah Nabi SAW, kumpulah saat itu ada Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan Abu yang lainnya. Maka kata Rasulullah SAW, ya sabahahu, hei orang-orang yang kumpul di pagi hari ini, akan aku katakan pada kalian, seandainya aku katakan pada kalian ada serombongan pasukan di balik Jabal Abi Qubais mau menyerang kalian, apakah kalian percaya? Masya Allah. Apa kata mereka? Ya Muhammad, telinga kami nggak dengar. Telinga kami nggak dengar kalau ada pasukan mau menyerang kami. Kami nggak dengar ringkikan kudanya. Kami nggak dengar bagaimana teriakan yel-yelnya. Kami nggak dengar. Kami juga nggak ngelihat kalau ada pasukan itu mau menyerang kami. Apa kata mereka? Tapi jika engkau yang ngomong, Masya Allah, ini satu-satunya ya. Kalau engkau yang bicara, walaupun mata kami nggak lihat, telinga kami nggak dengar, kami 100% percaya. Saking apanya? Saking apanya itu? Saking jujurnya. Coba kalau kita ngomong, maunya ini Rasulullah, ya. Lalu Masya Allah, orang ngomong di kantong saya ada 11 triliun, nggak dipercaya maunya. Ngomong 2 triliun ada ngibul kok, ya. Ini ngomong ya maulia, ada pasukan tempur di balik Jabal Abi Qubais mau menyerang kalian. Apa kalian percaya? Apa kata mereka? Ya Muhammad, mata kami nggak lihat, telinga kami nggak dengar, tapi bila engkau yang bicara, kami 100% percaya. Kenapa? Orang sejak bayi nggak pernah bohong. Allahu Akbar. Inilah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sampai kemudian pada satu ketika jalan Nabi ini, waktu jalan ada Abu Sufyan dengan Hindun istrinya lagi naik unta. Kata saja, orang itu aku kenal gak pernah bohong sejak lahir. Masya Allah. Itu sebelum masuk Islam itu. Orang itu gak pernah bohong sejak lahir. Orang itu punya akhlak gak ada cacat. Orang itu kalau ngomong begitu sangat santun, ngerti ke orang tua, sayang kepada yang muda. Orang itu gak ada cacat.
Apa kata Abu Sufyan? Tapi tenang saja kamu, hei Hindun, tenang saja kamu. Aku nggak bakal ngikutin dia, tenang saja. Masya Allah. Saking apanya Pak Aulia? Saking luar biasanya. Maka ini loh nikmat yang hatal akhirah. Sehingga sampai ada seorang keturunan Yahudi yang sampai kemudian mengumpulkan 100 tokoh yang paling berpengaruh di jagat raya ini. Keturunan Yahudi, belum muslim, ya sampai kemudian meletakkan nama yang paling pertama. Siapa nama itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Makanya dikatakan ini figur Pak. Di tengah-tengah umat kehilangan figur, kita ini berfigur ke siapa? Nyontoh siapa? Makanya rusaknya umat ini karena kehilangan figur. Figurnya artis, figurnya Masya Allah, ya, orang-orang yang terkenal di dunia infotainment, ya, di dunia entertain yang ada. Padahal umat ini sudah cukup figurnya cuma satu. Ibu-ibu saja figurnya ke Nabi, bapak-bapaknya juga figurnya ke, semua juga ke Nabi. Kehilangan figur umat ini, sehingga terjadilah khianat yang luar biasa, ngibul ke sana kemari, bohong pun di mana-mana, ingkar janji, kehilangan figur mereka. Yang mereka contoh itu siapa figurnya? Makanya ini nikmat yang sangat besar. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Nomor 2. Apa lanjutan ayat itu? Laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Ujungnya azizun alaihi ma anittum. Insyaallah. Yang kedua, sosok figur ini dikatakan oleh Allah Ta'ala nikmat yang sangat besar itu karena datangnya Nabi yang azizun alaihi ma anittum. Nabi yang merasa berat memikul beban daripada umat ini, sehingga apapun yang bikin berat umatnya dipikul oleh seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan bu'istu bisama bil hanifiyati samha. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang lurus, yang penuh dengan toleransi. Ya, innad dini yusrun, kata Nabi SAW, agama ini mudah, dan syariat-syariatnya kulluha, semuanya itu juga mudah, tidak ada yang memberikan beban. Makanya suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, sosok yang paling keras pada saat itu, bernafsu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memacu kudanya dengan genjang. Hingga sampai kemudian diberitahu tentang keimanan buat adiknya. Ia pun kemudian dobrak pintu adiknya. Yang pertama kali dipegang olehnya adalah surah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kaget Umar ini. Ya, jelek-jeleknya kan orang Arab ngerti. Ya. Maka kemudian dibaca daripadanya, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran, aturan syariat itu untuk bikin susah. Kaget. Loh, ajaran Tuhan untuk nggak bikin susah. Dipelajari maulia. Ini loh, sampai kemudian di London, di Inggris, sampai 364 masjid terbangun gara-gara belajar tentang Islam. Masya Allah. Sampai gereja-gereja pun dijual, sudah sepi peminatnya, baru dibeli, dibikin untuk masjid. Agama ini gampang, mudah dipelajari. Konsep ketuhanannya pun gampang, ya. Maka dikatakan para jamaah rahimakumullah, Nabi yang dihadirkan oleh Allah itu Nabi yang gak bikin susah. Nabi yang beban berat susahnya umat itu sudah ditanggung Pak, sehingga umatnya itu jalanin agama yang gampang-gampang sebenarnya. Maka datangkan satu ajarannya Nabi saja yang paling berat, nggak ada sebenarnya, semua sesuai dengan fitrah. Salat Jumat yang kemarin umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'.
hai orang-orang yang beriman, kalau sudah kumandang azan Jumat maka cepat datangi, tinggalkan perniagaan. Berapa lama salat Jumat? Allah perintahkan sungguh-sungguh cepat datangi, tinggalkan kemerniagaan kamu, rapat tinggalkan, email, chattingan dan lain sebagainya tinggalkan sebentar untuk sholat Jumat. Dengerin khutbah, ditulis di atas mimbar itu, khutbah paling lama 15 menit. Singkat apa lama itu? Singkat. Gak ada ajaran Nabi yang susah itu. Ajaran Nabi itu gampang. Kamu datang, badan enak, pahala besar menanti, ya, dengerin khutbahnya cuma 15 menit. Itu pun kadang nggak mampu, khutbah 15 menit, dia tidur 17 menit. Lawang sebelum khutbah sudah mulai tidur. Setelah itu apa kata Allah? Idza qadaytumus shalah fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai sholat, nyari duit terserah sampai sore. Tapi kalau sudah kumandang adzan cuma 15 menit, paling nggak setengah jam, datangin sholat Jumat untuk Tuhan yang menciptakan kamu, yang memberikan udara yang kau hirup, memberikan air yang kau minum. Masya Allah, nggak ada yang berat, Pak. Ngaji peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditulis di situ jam 20 sampai selesai. Dan sampai selesainya nggak ngerti nih, sampai jam 12 atau jam berapa ini, ya. Paling banter ceramah itu, ngomong itu, tausiah itu 1 jam sampai 1 jam setengah. Udah 1 jam sudah. Nah, orang Nurul Jannah 1 jam juga udah mulai kotak-katik. Makannya kapan, ini keburu dingin halnya. Ya. Itu saja kemudian nggak konsen, Pak. Datang cuma 1 jam, taklim, ngaji, bikin kita mulia. Status paling indah di hadapan Allah itu status thalibul ilm. Tapi nggak sanggup. Ya, tausiahnya 1 jam, ngobrolnya 5 jam. Udah, nggak sanggupan. Tapi kalau ditanya lo cita-citanya apa? Cita-cita masuk surga. Tapi sholatnya 15 menit nggak kuat. Ajaran Nabi ini nggak ada yang susah, ya. Ajaran Nabi semuanya gampang. Salat nggak ada yang susah. Sampai naik Isra Mi'raj di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, diwajibkan oleh Allah Ta'ala 50 kali. 50 kali. Nabi pun sedih, ya Allah, 50 kali itu umat nggak bakal mampu, ya Allah. Umat akhir zaman apalagi, udah badannya ringkih, umurnya pendek-pendek, ya. Orangnya kecil-kecil, angin dikit masuk angin, lapar dikit masalah, kenyang dikit mules, maulnya. Ya Allah nggak mampu, ya Allah korting, ya Allah korting 50 di korting sampai jadi 5. Itu diskon apa-apaan itu? Ke mall saja itu diskonnya 50%, itu saja membeludak itu maulnya. Ya, ini diskonnya bukan 50%, 50 di korting jadi 5. Tapi nilainya tetap 50. Nilainya tetap 50, ngerjainnya cuma, mana yang berat? Datangkan ajaran Nabi yang berat. Masya Allah. 5 itu pun Masya Allah. Duhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit. Berapa? 50 menit. Hidup 24 jam. Itu pun gak semuanya sanggup. Masya Allah. Ajaran Nabi ini gak ada yang susah. Ajaran zakat, mana beratnya? Wong Nabi cuma perintahkan 2,5%. Orang tuh kalau cuma punya uang 1 juta, yang keluar cuma 25.000, ya Masya Allah. Beli nasi uduk juga udah habis. Masya Allah. Sedangkan 25.000 menjadikan berkah bertambahnya dari angka yang ada. Mana yang susah? Puasa enggak susah. Allah wajibkan cuma 1 bulan, itu pun cuma siang, malamnya enggak. Itu pun kalau sakit boleh enggak puasa.
Kalau nggak kuat, boleh nggak puasa. Alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dari 12 bulan, ya, diambil cuma 1 bulan, itu pun di siang hari, itu pun banyak kortingan. Ayo, mana yang berat? Haji nggak berat. Allah nggak nyuruh jual sawang, nggak. Ya, Nabi kita nggak nyuruh jual rumah untuk berangkat haji. Apa kata Nabi? Kata Allah Ta'ala, man istata'a ilaihi sabila. Kalau kamu sanggup maka berangkatlah. Maka saat itu ada seorang tanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Masya Allah, ada orang nanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Kata Nabi, enggak. Kalau andaikan aku mengatakan iya, nanti repot kamu. Nabi sudah memikirkan, tidak ada ajaran agama yang bikin susah, enggak ada. Cari sedetail-detailnya, buka ayat-ayatnya, buka lembaran-lembaran hadisnya, enggak ada. Yang bikin susah itu kitanya, karena nafsu. Masya Allah, ini para jamaah lihat, beban berat umat itu sudah dipikul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Nabi yang kita maulid ini, Nabi yang dikatakan Ta'ala azizun alaihi ma'anittum. Yang ketiga, harisun alaikum. Seorang yang haris, seorang yang kepingin kita semuanya selamat dunia akhirat. Sehingga kemudian beliau sampai memilih menjadi seorang yang miskin hanya untuk memberikan figur ke umat. Nabi miskin itu bukan nasib tapi pilihan. Memang dipilih untuk menjadi figur umat. Sampai pada saat itu jamaah rahimakumullah, datanglah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu melihat dalam kondisi Nabi itu salatnya duduk. Maka ditanya oleh Umar bin Khattab, menangis beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan penyakit apa yang menjadikan engkau salat dalam keadaan duduk ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tidak ada penyakit yang menghinggaki diriku ya Umar kecuali lapar. Masya Allah, lapar sampai nggak bisa berdiri. Berapa laparnya itu? Hampir 3 hari. Sosok yang mulia ini loh, sang dipikirkan itu adalah umat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai Allah bilang, apa yang bikin engkau senang ya Muhammad? Apakah engkau ingin Jabal Uhud menjadi butiran-butiran mutiara emas permata? Apakah engkau ingin debu-debu Madinah itu akan menjadi daripada harta yang sangat besar? Dijawablah arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, yang aku fikirkan ini ya Allah, yang bikin hatiku seneng, yang bikin aku ini ridho, aku nggak denger satupun umatku masuk neraka. Rasulullah mikirin kita, Pak. Kita kadang nggak mau mikirin Rasulullah. Maka sering saya ngomong ke jamaah-jamaah taklim itu, wajib rumah seorang muslim itu menurut kami harus ada 3 kitab. Apa 3 kitab itu? Pertama, Quran dan terjemahnya. Quran dan terjemahnya. Yang kedua, hadis dan terjemahnya, biar anak-anak bisa baca. Ya. Dan yang ketiga, sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah, sirahnya Rasulullah, kisahnya Rasulullah, sejarahnya orang yang kita ikutin, biar kita ngerti apa kemudian agama yang disampaikan olehnya, biar kita paham bagaimana kemudian tertuntun menuju Allahnya. Sebab gerbang surga itu tertutup tanpanya. Anda nggak mungkin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lemparkan cinta itu kalau nggak melaluinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, jikalau kalian tuh memang mencintai Allah, ikutin Nabi, ikutin aku.
Surga tertutup tanpa melalui pintunya. Petunjuk pun tidak ada kecuali menjadi asbab darinya. Masya Allah. Seorang yang harisun alaikum, orang yang memikirkan selamatnya kita, sehingga jarang tidur beliau, ya, malam-malam pun munajat, bercucuran air mata beliau, ya, siang-siang bercucuran keringat beliau, hanya untuk menjadikan kita semuanya selamat dunia akhirat. Masya Allah. Makanya kemudian para ulama mengatakan, semakin kau bicarakan Nabi, bukan kemudian Nabi yang kemudian tertinggi mulia tambah kemuliaannya, beliau sudah di tingkat kemuliaan yang paling tinggi. Kalian yang mendengarkan, kalian yang membicarakan, kalian yang mengutarakan, itu yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga suatu ketika jamaah mulia, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ke Taif. Ya Allah, saking kurang ajarnya orang Taif, laki-lakinya itu sudah siap batu, perempuannya siap mulut. Lakinya siap batu, perempuan-perempuannya orang Taif siap mulut. Ketika sampai Nabi itu di Taif, lakinya ngelemparin batu, wanita-wanitanya mencaci maki sampai berdarah. Makanya di Taif itu salah satu tempat ada namanya Masjid Kuk. Masjid Kuk, ya. Kuk itu siku, nyendernya Nabi, berdarah-darahnya Nabi. Sampai malaikat gunung dipimpin oleh Jibril alaihi salatu wassalam datang, ya Muhammad, izinkan kami untuk melemparkan gunung ke orang-orang Taif itu. Apa kata Rasulullah? Jangan, hai Jibril, kalau kau lemparkan kepada orang Taif, mereka mati semua. Kalau mati nggak ada yang iman. Aku masih menginginkan mereka beriman ke Allah. Andaikan mereka belum beriman, siapa tahu anaknya iman ke Allah. Andaikan anaknya belum iman, siapa tahu cucunya iman ke Allah. Andaikan cucunya belum iman, siapa tahu cicitnya iman ke Allah. Allahumma hadi qaumi, berikan petunjuk mereka ya Allah, karena mereka kaum yang tidak mengerti. Masya Allah. Seorang yang harisun alaikum, seorang yang begitu semangat menjadikan kita ini selamat. Kita kenal Allah, kita kenal aturannya, kita ini ngerti jalan hidup. Untuk apa Allah takdirkan kita ini hidup di dunia yang singkat, baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70, itu asbab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum. Nabi yang mulia ini yang keempat sifat yang diutarakan dalam ayat yang sering kita baca itu apa? Bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah. Orang yang sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Beliau sayang ke umatnya jamaah rahimahullah, hingga sampai suatu ketika saking sayangnya Nabi, taraweh Nabi cuma dilihat 3 hari. Sahabat nunggu kemana Nabi kok nggak keluar. Ya, ketika kemudian Nabi keluar, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saking sayangnya ke umat, sahabat, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar sholat bersama kalian. Cuma aku khawatir kalau aku ini keluar ke masjid bersama kalian, aku khawatir turun ayat yang kemudian menetapkan tentang kewajiban sholat tarawih. Aku beban berat bagaimana kondisi umatku, wong yang 5 saja kadang nggak tepat waktu. Insya Allah. Ini loh para jamaah rahimahullah. Saking apanya itu Pak? Saking sayangnya. Saking sayangnya Nabi itu, Nabi ini didatangkan oleh Allah Ta'ala bukan untuk nyuruh umat itu kemudian apa? Ibadah terus sampai enggak. Umat, bacalah kamu itu zikir seharian penuh di masjid. Enggak ada ajaran kayak begitu. Umat, sholatlah sepanjang malam. Enggak ada ajaran kayak begitu itu. Ajaran yang diutarakan oleh Nabi itu ajaran keseimbangan. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya.
Ya, carilah apa-apa yang mendatangkan kamu bahagia di akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Ada seorang sahabat sebelum waktunya waktunya sholat duhur ke masjid. Sebelum waktu sholat di masjid, Nabi lihat, akhirnya Nabi samperin, sahabat, belum waktunya sholat. Wasallam membicarakan tentang cintanya beliau kepada kita. Semoga semakin menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling akhir ya, untuk kita sampaikan itu, rasa cinta itu jamaah mulia, jangan pernah lidah itu kering daripada sholawat. Siapa orang yang lupa sholawat, berarti ia lupa jalan menuju surganya. InsyaAllah sholawat ini jangan dilupakan. Allah saja sholawat, Nabi saja malaikat saja sholawat. Akhirnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sholawat yang panjang sampai sholawat yang singkat. Yang singkat apa? Sallallahu ala Muhammad. Dan hakikatnya kita memang nggak bisa untuk sholawat ya. Kita itu bisa sholawat apa enggak? Halo, kita ini loh bisa sholawat apa enggak sebenarnya? Enggak bisa. Coba kita perhatikan, saking hebatnya sholawat. Kalau kita diomongin, yuk baca takbir, Allahu Akbar, yuk basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yuk tahmid, Alhamdulillah, yuk tasbih, Subhanallah, yuk sholawat. Enggak bisa. Wong itu nyuruh Allah kok. Sallallahu ala Muhammad. Sampaikan sholawat ya kepada Rasul Muhammad ya Allah. Gak bisa Pak. Jadi orang sholawat itu mesti melalui Allah. Orang tuh kalau sholawat gak bakal bisa, saking hebatnya amalan ini, sehingga ia melalui Allah Ta'ala. Allahumma sholli ya Allah, sampaikan. Paham ya? Makanya sholawat ini adalah doa bagi orang yang gak bisa doa. Orang tuh kalau nggak bisa doa cukup sholawat. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, sakit gigi ya Allah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kesembuhan ya Allah. Maka sholawat itu doa. Masya Allah. Ini para jamaah mulia ya. Jangan sampai kita kemudian tidak diakui menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga manfaat, semoga barokah, semoga kita semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jami'i masyayikhina, wali jami'i muallifi kutubina, wali jami'i talamidina wa jama'atina, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minal mu'minal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la aiban illa satartah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dainan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati ridwan wa nabiyya salah illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampuni seburuk apapun dosa, salah, khilaf, kelalaian kami ya Allah. Ampuni ya Allah orang-orang yang kami cintai dan mereka yang mencintai kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kesempatan kami berbakti pada keduanya saat hidupnya dan setelah wafatnya ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahi usia kami ya Allah. Berkahilah ya Allah anak-anak keturunan kami ya Allah. Berkahi usia dan rizki kami ya Allah. Berkahilah ya Allah kehidupan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kesembuhan bagi mereka yang dalam sakitnya ya Allah. Berikan kemudahan bagi mereka yang dalam kesulitannya ya Allah. Berikan kebahagiaan bagi mereka yang dalam kesusahannya ya Allah. Wa antal musta'an wa alaikal balak wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, hindarkan kami dari berbagai macam wabah, musibah
segala bencana dunia dan bencana akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, tutuplah akhir kehidupan kami dalam keadaan husnul khatimah. Berikanlah kepada kami ya Allah syafaat daripada Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum, mohon maaf yang besar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadi pelajaran dan menjadi hikmah bagi kita semua. Jadi sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah. Sekali kita tutup pengajian ini dengan istighfar dan kafaratul majid. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.